Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa tentang protokol kesehatan. Tetap semangat ya untuk menjalankan PJJ. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian dan menonton video pembelajaran yang ada di YouTube. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya di bab 1. Yang kemarin kita sudah membahas tentang letak, luas, dan batas wilayah. Sekarang kita membahas materi tentang karakteristik daratan dan perairan Indonesia. Pasti di pikiran kalian sudah membayangkan kata daratan dan perairan, ya kan? Kalian sudah bisa membedakan darat ataupun air. Nah, apa itu daratan dan perairan? Pasti kalian sudah bisa tahu ya. Dan di sini kita akan membahas juga apa karakteristik daratan dan perairan di Indonesia. Kita bahas yang pertama, ada karakteristik wilayah daratan di Indonesia. Karakteristik di wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Paham? Ya, dan namanya juga daratan, berarti dia tidak bersifat air seperti air. Jadi adalah yang permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Pasti kalian tahu ya apa saja. Nah, wilayah daratan Indonesia memiliki kenampakan daratan yang berupa pertama, pegunungan. Pasti kalian sudah tahu ya apa arti kata pegunungan. Ibu jelaskan ya. Pegunungan adalah bagian dari daratan yang merupakan kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung. Ini ya, beda gunungan sama gunung beda ya. Atas deretan gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 600 meter DPAL di bawah permukaan air laut. Jadi dia tingginya itu 600, beda sama gunung ya. Nah, yang kedua ada gunung. Nah, kalau gunung ini adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Ya, paham? Jadi pegunungan itu beberapa gunung-gunung, tapi kalau gunung itu adalah ada sesuatu yang menjulang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Biasanya itu di bawah 600 dpal. Nah, yang ketiga ada dataran tinggi. Pasti kalian tahu ya, dataran tinggi itu. Dataran tinggi misalnya contohnya itu ada di daerah puncak. Dataran tinggi adalah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter dpal. Dataran tinggi biasanya terdapat di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga udaranya sangat dingin dan segar, ya kan? Contohnya seperti yang ada di puncak. Nah, yang keempat ada dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian. Tadi kalau dataran tinggi itu 400 meter lebih ya. Sedangkan kalau misalnya dataran rendah itu 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut atau DPAL. Nah, di dataran rendah ini yang aktivitasnya paling dominan adalah pemukiman dan pertanian. Ya, dan
Dataran rendah itu adalah pemusatnya penduduk yang sangat besar. Contohnya di Pulau Jawa yang penduduknya sangat padat. Jadi kalian udah bisa tahu ya bedain dataran rendah sama dataran tinggi. Dataran tinggi tadi eh, puncaknya itu 400 meter, sedangkan dataran rendah 0 sampai 200 meter. Lanjut, yang kelima, pasti kalian udah tahu lah namanya pantai, ya kan? Pasti kalian juga sering dong ke pantai. Nah, pantai ini adalah batas antara lautan dan daratan. Jadi namanya pantai itu masuk ke daerah daratan. Kenapa masuk daerah daratan? Karena di Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga banyak sekali terdapat namanya pantai gitu. Jadi kenapa dia bisa masuk ke wilayah daratan di Indonesia. Nah, dan yang terakhir ada tanjung. Pernah dengar yang namanya tanjung? Nah, tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut, yang biasanya disebut juga dengan semenanjung. Pernah dengar gak kata tanjung atau semenanjung? Seperti itu. Pasti pernah dengar juga dengan kata teluk. Nah, itu hampir sama, bedanya dari tanjung. Pokoknya tanjung itu yang menjorok ke arah laut. Gitu. Nah, jadi wilayah daratan di Indonesia itu ada pegunungan, ada gunung, ada dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan tanjung. Nah, yang kedua, tadi kan kita udah bahas tentang daratan. Sekarang kita bahas tentang wilayah perairan di Indonesia. Nah, perairan merupakan tempat di permukaan bumi yang secara permanen atau berkala tergenang oleh air. Nah, kalau yang tadi daratan kan nggak tergenang. Kalau ini tergenang oleh air. Baik air tawar, tahu ya, air payau, tahu kan air payau, maupun air laut mulai dari garis pasang surut laut terendah ke arah daratan, dan badan air tersebut terbentuk secara alami atau buatan. Kalau alami itu berupa laut, kalau buatan itu kalian tahu waduk atau misalnya setu, nah itu namanya buatan. Nah, di sini hampir sama seperti yang tadi daratan, kenampakan alam yang termasuk wilayah perairan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada laut. Pasti kalian tahu ya, laut itu apa? Kumpulan air asin yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam, menggenangi dan membagi daratan atas benua maupun pulau. Pasti kalian tahu ya. Dan laut ini adalah menghubungkan dari satu pulau ke pulau lainnya. Contohnya itu ada di Pulau Seribu. Pulau Seribu dengan pulau lainnya itu terhubung oleh laut. Seperti itu. Pastilah kalian semua sudah tahu ya namanya laut tuh apa ya. Udah pernah lihat kan namanya laut. Sungai pun kalian pasti juga tahu sungai itu apa. Sungai bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir ke dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Pernah lihat namanya air terjun? Nah, itu tuh suatu proses dari misalnya dari dataran tinggi ke dataran rendah. Itu kalian pernah lihat kan air terjun kalau turunnya ke bawah. Nah, itu dari air dataran rendah ke turun ke dataran tinggi, turun ke dataran rendah dan dia jalan ke arah laut gitu. Itu namanya sungai, perairan sungai seperti itu. Nah, yang ketiga ada danau. Pasti kalian juga udah pernah lihat danau ya, seperti apa. Bagian dari cekungan di bumi yang selanjutnya menjadi tempat akumulasi air yang merupakan bagian yang paling rendah di bagian dengan sekitarnya. Misalnya ada kubangan nih, ya kan, kubangan. Nah, diisilah oleh air, bisa air hujan, bisa air apapun, biasanya seperti itu. Nah, ada rawa. Pasti kalian tahu rawa ya. Tanah yang rendah umumnya di daerah pantai dan digenangi air, biasanya banyak terdapat tumbuhan air. Tahu misalnya eceng gondok, terus
yang kalian pernah nggak ke daerah Pik? Nah, itu adalah salah satunya daerah Pik, Pantai Indah Kapuk. Nah, di situ banyak ada rawa-rawa. Pasti tahu ya. Nah, yang kelima ada Teluk. Pernah dengar kata Teluk? Nah, tadi kan Tanjung. Nah, ini saran Teluk. Kalau Tanjung masuknya ke daratan, kalau Teluk masuknya ke perairan. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan ya pada ketiga sisinya. Gitu. Kalau tadi kan cuma menjorok doang tuh kalau si Tanjung. Tapi kalau ini menjorok dan dibatasi daratan. Kalau si Tanjung nggak dibatasi, kalau ini dibatasi kalau Teluk. Gitu. Dan yang terakhir Selat. Padahal udah pernah dengar dong selat itu apa, udah nggak asing lah ya buat kalian. Selat adalah perairan atau laut sempit yang berada di antara dua pulau. Biasanya kedalamannya itu 200 sampai 1000 meter. Nah, jadi kalian udah paham ya, tadi daratan itu ada gunung, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, dan lain-lain. Kalau di perairan itu yang berasumsikan tentang digenangi oleh air. Oke, kita lanjut ya ke batas wilayah perairan Indonesia. Nah, di sini kalian bisa baca, di sini yang pertama ada batas laut teritorial, yang kedua ada batas laut kontinen, dan yang ketiga ada ZEE. Nah, batas laut teritorial ditarik dari sebuah garis dasar dari jarak 12 mil 19,3 km keluar dari laut ke arah laut lepas. Nih, ingat ya, kalau batas laut teritorial itu dari ujung bibir laut sampai ke laut lepas itu 12 mil atau 19,3 km. Ingat, teritorial 12 mil. Oke, lanjut ke batas laut kontinen. Batas landas kontinen diukur melalui dari garis dasar atau bibir laut pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil. Oke. Kontinen 200. Ingat 200. Sedangkan yang ZEE adalah atau zona ekonomi eksklusif. Pasti kalian udah pernah dengar ya tentang ZEE. Adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Berarti airnya udah nggak terlalu menggenangi, berarti airnya surut ya. Ini kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, kalau tadi kan laut teritori itu 12 mil dari bibir pantai. Tahu nggak bibir pantai itu yang mana? Dari air yang ombak nggak nyampe ke ombak, tapi yang di dekat pasir, tapi nggak nyampe pasir, itu namanya bibir pantai. Nah, laut teritorial kalian bisa lihat dari bibir pantai sampai laut bebas, air laut bebas 12 mil, itu laut teritorial namanya. Sedangkan landas kontingen itu sejauh 200 mil, tetapi dari bawah bibir laut ini ditarik ke laut bebas sebanyak 200 mil. Ternyata belum sampai laut, oke? Baru zona ekonomi eksklusif ini yang dari lebih dari 200 mil ke laut bebas. Nah, kalian pernah lihat kan kalau misalnya di suatu pantai ada batas tidak boleh untuk berenang. Nah, itu biasanya di zona ekonomi eksklusif. Itu biasanya itu sejauh 200 mil. Itu contoh dasarnya seperti itu. Nah, baru habis dari zona ekonomi eksklusif itu sepanjang 200 mil baru namanya laut bebas. Kalian bisa lihat dari warna air lautnya. Kalau misalnya warna air lautnya di zona ekonomi eksklusif itu masih berwarna biru, belum terlalu biru-biru banget. Nah, baru di laut bebas nanti birunya tuh udah biru yang sangat biru, bener-bener kayak di gambar background ini. Nah, itu namanya laut bebas warnanya. Kalian bisa bedakan dari situ. Nih, gambar batas wilayah perairan Indonesia. Oke,
Terima kasih, sekian dari saya materi hari ini. Apabila ada yang ditanyakan di materi ini, kalian bisa WA saya. Dan untuk tugas akan dikirim ke Google Classroom. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.